Selamat pagi Mas Valen. Pagi. Wah, Ini mana ini? Kita ini di sekitaran Pantai Pasir Putih di daerah Situbondo. Nah, ini Mas Valen. Ini kan kita kan sudah kemarin mempunyai kegiatan routing on the road nih. Ya. Ada etape pertama dan etape kedua. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih yang muncul di teman-teman tentang banyak yang bertanya lah. Nggak terima juga. Nggak, ada yang merasa kotanya dilewati, ada merasa nggak dikasih tahu kenapa bukan kami mengabulkan saya. Nah, ini Mas Valen coba jelaskan deh. Klarifikasi buat teman-teman kenapa kita memilih kotanya yang kemarin itu 13 kota itu, kenapa 13 SMK itu dan sebagainya. Jadi mungkin dari awal Mas, awalnya adalah satu, kami memang ingin keliling ke kota-kota yang kecil, ke kota-kota yang bukan besar satu itu. Jadi semua ibu kota provinsi, kota besar kami coret dulu. Dilewati, tetapi tidak disinggahi. Mungkin dilewati, tapi kami tidak menyinggahi. Kenapa? Karena teman-teman di kota yang besar itu pasti akses ke informasi seperti ini sudah jauh lebih mudah. Berarti tujuannya untuk apa? Untuk pemerataan informasi atau gimana ini? Kami paling nggak memotivasi, memotivasi, memberi informasi awal, update terbaru soal teknologi yang dimiliki oleh Mikrotik. Yep. Ya. Tapi jangan berharap juga bahwa kita akan ngomong atau training yang canggih sekali, enggak. Oh, enggak, iya. Enggak, kita update aja dengan kita ketemu-ketemu. Kami juga pengen dengar cerita-cerita dari teman-teman SMK, pelajarannya sudah sejauh mana gitu ya. Karena kan kami juga perlu mengupdate dan menyelaraskan dengan kurikulum yang ada. Oh, jadi untuk dasar dari misalkan dari tim Citra Web ini, iya. Kamu punya kelas training, punya tim training juga kan, dan itu menjadi masukan kemampuan dari rekan-rekan di SMK ya? Iya, dan mungkin nanti pada saat kita bikin Olimpiade juga kita sesuaikan gitu ya. Oh, ini berarti ada hubungannya dengan persiapan Olimpiade, iya. Oke. Terus untuk nah itu, untuk masalah kota yang disinggahi atau kota yang yang dipilih oleh Citra Web atau Mikrotik itu gimana Pak? Oke, jadi kami sebenarnya kan kita sudah mengalokasikan hari ini 1 minggu. Oke. Malah yang etape 2 ini 1 minggu lebih ya, sama hari Seninnya. Dari sana kami coba menyusun rute dulu sebetulnya. Mau ke timur apa ke barat gitu ya. Etape 1 kita ke barat, etape 2 kita ke timur. Nah, setelah itu baru kita memilih kota-kotanya. Oke, berarti pertama kita memilih arah, mau barat atau timur. Ya. Dari Jogja ya? Dari Jogja. Setelah itu kita baru memilih arah kota. Kota-kotanya. Oke. Setelah itu? Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa satu hari kami berupaya supaya bisa mendatangi 2 kota. 2 kota dalam 1 hari. Iya. Oke, berarti kabupatennya udah beda malah ya. Oke. 2 kota dalam 1 hari. Jadi acaranya pagi, kemudian kami pindah naik bis, siang acara lagi di kota yang lain. Oke. Jadi tidak akan pernah kami datang di 2 lokasi yang sama dalam 1 kota. Oke, jadi kalau misalkan nih di Magelang gitu ada 3 SMK, nggak mungkin 3-3-nya? Nggak mungkin. Salah satu? Salah satu, silahkan yang lain merapat. Oke. Dan semua tuan rumah yang kami singgahi itu sudah menyetujui, confirm menyetujui bahwa bersedia untuk didatangi. Bahwa acaranya terbuka. Gitu. Berarti untuk teman-teman yang mungkin di kota besar atau mungkin di ibu kota provinsi yang belum kita singgahi itu bisa merapat ke kota terdekat berarti ya? Betul. Oh, tujuannya itu berarti? Ya, jadi misalnya kami sudah ada rutenya, ada kota-kotanya dan kami umumkan, itu nggak mungkin lagi diubah-ubah. Ya banyak permintaan, Mas kok mampir ke sini gitu ya. Nah, mampir itu nggak semudah berhenti isi bensin. Iya. Mampir itu kami juga banyak persiapan, sekolah yang didatangi juga harus siap, menyiapkan guru-gurunya dan lain-lain. Apalagi mobilitasnya pakai bis ya? Pakai bis. Jadi agak terbatas tidak mungkin untuk pergerakannya. semua sekolah didatangi juga. Jadi kami pada saat memilih sekolah-sekolahnya, satu kita pengennya yang punya ruangan besar, kedua yang bisnya bisa masuk, ketiga yaitu tadi yang bersedia jadi tuan rumah dan didatangi secara terbuka. Sebenarnya minimal untuk kapasitas ruangannya sih berapa sih? Kapasitas ruangan kami tidak mensyaratkan secara mutlak ya, tapi dari perjalanan kami etape 1, etape 2 rata-rata minimal ya 200 lah mungkin ya. 200 oke. 200 sampai yang paling banyak mungkin 400 500 ya. Dan itu pun juga tidak perlu harus ada fasilitas meja kursi gitu ya. Nah. Lesehan pun oke ya. Lesehan oke. Di banyak tempat itu lesehan dan justru kalau lesehan itu jumlah pesertanya bisa lebih banyak. Oke. Kalau misalkan pakai kursi itu 200, lesehan mungkin bisa 300-an ya. Betul. Terus masalah perangkat juga yang menyediakan untuk presentasi dan sebagainya dari tim routing on the road atau dari sekolah itu?
perangkat itu sebagian besar kami bawa. Jadi proyektor, proyektor, layar, sound system, semua perangkat dokumentasi. Sampai genset ya katanya ya? Iya, jadi kalaupun sampai misalnya ada mati listrik dan lain-lain, kami siap genset. Nah, pertanyaan yang sedikit menggelitik juga ini. Ini kan ngomongnya kan kita dari Mikrotik ini kan keliling Pulau Jawa dan bonusnya ada Pulau Bali 1 ya. Betul. Kemarin di SMKN 3 Singaraja ya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin dari Sumatera, dari Sulawesi, bahkan dari Kalimantan. SMK kami yang di luar Jawa ini gimana gitu. Baik. Jadi gini. Sampai saat ini kami masih membuat 3 etape sebetulnya ya. Kita menjalankan 3 etape dan semuanya di Jawa. Hanya ada 1 bonus di Bali kemarin. Nah, untuk di luar Jawa terus terang kami masih belum menemukan cara bagaimana caranya bisa dengan cepat berpindah-pindah kota dan mengumpulkan banyak SMK dalam saat yang bersamaan. Ya. Mungkin PR-nya itu. Jadi teman-teman yang mungkin di luar Jawa, coba kalau memang punya ide atau cara bagaimana, kasih tahu ke kita. Kasih tahu ke kita. Bisa email ke kita ya, ke info@mikrotik.id atau mention ke sosmed kita, nanti coba kita follow up. Tetapi ya harus tidak cuma mengusulkan ini kota saya, tapi solusinya juga ya. Betul. Jadi solusinya tidak sekedar kapan kota saya enggak, tapi ini adalah satu rangkaian panjang di mana sudah kami atur dari awal sampai terakhir dan sejauh ini syukurnya kita bisa on time ya. Bisa on time ya, benar. Bisa on time. Meskipun di jalan itu kan juga hambatannya kadang-kadang nggak terduga gitu ya. Kapal kadang nyebrangnya berhenti, terus macet di jalan. Dan lain-lain. Karena juga pakai bis ya, mobilitas terbatas ya, tidak seperti kalau kita pakai mobil pribadi ya. Oke. Nah, jadi misalkan teman-teman dari luar Jawa ini, boleh nggak misalkan, saya mengusulkan misalkan di Pekanbaru, tapi saya bisa mengumpulkan 5 SMK atau 6 SMK atau berapa SMK dengan total pesertanya 500 orang. Nah, kayak gitu gimana Pak? Nah, jadi gini, kalau untuk roadshow kita pasti akan ngomongnya nggak cuma satu tempat dan satu kota. Itu adalah rentetan kota, beberapa kota bareng seperti itu terus jalan. Kenapa? Supaya kita sama-sama tidak habis waktu juga. Karena kan kalau cuma satu tempat kita seminar gitu, kita harus bolak-balik udah makan 3 hari gitu ya. Operasional, logistik itu pasti makan waktu banyak dan tidak mudah ya? Tidak mudah. Nah, karena itu kalau sedapat mungkin kami memang pengennya roadshow seperti ini. Dimanapun kami senang sebenarnya, karena selain memberikan materi kita juga senang lihat pemandangan jalan-jalan. Ini ya kita berhenti cukup lama untuk lihat pantai gitu. Nah, berarti mohon maaf, berarti dari teman-teman yang belum sempat kita sambangi, ini tadi informasi dari Mas Valen tentang beberapa alasan kenapa kita sudah memplot jalur, kenapa kita sudah menuju SMK ya. Alasannya sudah dikemukakan tadi. Jadi buat teman-teman yang belum sempat kita singgahi, sabar. Tetapi untuk nanti jika ada etapa-etapa selanjutnya, silahkan merapat ke kota terdekat. Jadi memang ada sesuatu yang harus kita korbankan juga ya, masalah waktu, jarak. Tidak mungkin kita datang ke semua SMK. Tidak mungkin kita berhenti di semua kota. Benar. Jadi sedapat mungkin kalau memang ada acara yang kami selenggarakan di dekat kota domisilinya teman-teman, merapatlah ke kota yang terdekat. Itu pesan dari kami. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ya, karena kan mungkin nggak tiap bulan kita jalan-jalan kayak gini. Wah, jangan tiap bulan Pak, karena kita juga tetap harus kerja ini. Tidak cuma keliling-keliling, karena ada beberapa pekerjaan di kita yang harus kita selesaikan juga. Event-eventnya juga banyak gitu. Intinya kalau teman-teman pengen maju, teman-teman butuh informasi yang kami berikan, teman-teman merasa butuh, ya teman-teman juga harus mau berusaha. Ya, berusaha. Datang ke kota terdekat, ke sekolah terdekat di mana acara ini diselenggarakan. Jangan cuma diam aja nunggu di sekolahnya. Karena di teman-teman Mikrotik ini punya konsen terhadap teman-teman SMK juga ya? Kami sangat konsen terhadap teman-teman SMK, tapi memang nggak mungkin semua SMK kita datangi. Oke, mungkin begitu. Kita harus melanjutkan perjalanan lagi. Betul. Terima kasih Mas Valen atas diskusinya pagi ini. Semoga bisa mencerahkan dan kita meneriakan salam Rooting on the Road.